Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat semuanya mendoakan kita semua. Mohon maaf lahir pertama-tama saya yang ceramah pada malam hari ini tidak menggurui bapak-bapak sekalian, tidak merasa paling pintar, paling benar, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita semua diingatkan untuk saling mendoakan. Saya mohon bapak-bapak semua jamaah mendoakan saya juga selalu mendoakan seluruh jamaah sekalian. Hadirin yang sangat saya hormati, kita semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan tanggal 29 Rajab. Bulan Rajab adalah bulan sholat. Kalau kita mungkin kenal di beberapa tanggal, ada namanya Hari Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Pancasila. Nah, bulan Rajab adalah hari sholat. Sebab pada tanggal 27 Rajab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya naik ke langit. Tahun berapa Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, ibu-ibu? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu tahun berapa? Bukan tahun gajah. Tahun gajah Muhammad lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj tahun 621 Masehi. Berarti 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih kita semua telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat. Sejarahnya adalah sekalian dirahmati Allah. Di zaman jahiliyah, orang-orang kafir mereka ibadah di Ka'bah, mereka juga menyebutkan sholat. Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir sholat mereka itu hanya bersiul dan tepuk tangan. Jadi orang-orang kafir jahiliyah dulu itu mereka ibadah itu keliling Ka'bah telanjang, bapak-bapak sekalian, sambil tepuk tangan, sambil bersiul. Itu juga disebut sholat. Namun pada tanggal 27 Rajab perintah sholat turun. Ketika perintah sholat turun pun itu masih universal, masih global, belum tahu jamnya berapa, sholat satu hari berapa kali, jam-jamnya belum tahu. Akhirnya Allah mengutus guru untuk Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi guru Nabi Muhammad 2 hari, jamaah sekalian. Mengajarkan Nabi Muhammad tata caranya sholat, bacaannya bagaimana, waktunya jam berapa. Jadi hari pertama malaikat Jibril datang di awal waktu. Zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, sampai isya subuh awal waktu. Hari kedua malaikat Jibril datang di akhir waktu. Akhirnya Nabi Muhammad tahu ternyata zuhur jam sekian, sampai sekian. Kemudian hadirin sekalian, di zaman dahulu itu orang sholat belum khusyuk. Masih ada orang ketika sholat itu mereka masih bincang-bincang. Di zaman waktu itu ya. Bahkan ketika itu orang masih minuman keras, masih miras. Turunlah ayat diperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah yang khusyuk dan janganlah kalian meminum miras. Sebab waktu itu sahabat ketika memimpin sholat dia mabuk, bacaannya salah. Sampai akhirnya miras diharamkan. Jadi itu pengharaman miras itu ada beberapa tahapan. Waktu itu jemaah sekalian, selama 17 bulan 3 hari, kiblat pertama kita bukan di Ka'bah. Kiblat kita masih di Masjidil Aqsa di Palestina. Waktu itu Nabi Muhammad mengangkatkan wajah, ya Allah. Baru mengangkatkan wajah Allah sudah tahu. Ya, dipindahlah kiblat di Ka'bah. Waktu itu menjadi problem besar. Ketika pindah Ka'bah itu, pindah kiblat, orang-orang semuanya kacau. Kenapa kiblat pindah-pindah? Jadi turunlah ayat itu disebutkan, sesungguhnya kebaikan itu bukan kalian menghadapkan arah ke barat maupun ke timur,
tapi kebaikan itu ada 17 poin. Yang itu mencerminkan 17 rakaat. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Itulah sejarah singkat sholat. Ya, kita selama ini sudah belajar tentang sholat. Sholat ini rukun Islam yang keberapa, ibu-ibu? Rukun Islam yang kedua. Dan ternyata hadirin sekalian, kemarin saya menyampaikan di khutbah ya, kita semua tahu sholat itu adalah tiang agama. Semua ibadah ada dispensasinya. Kalau haji hanya wajib bagi yang punya kelebihan. Kalau zakat fitrah, zakat mal, zakat harta itu juga untuk para orang yang diberikan kelebihan rezeki. Kalau puasa juga ada dispensasi. Kalau orang sakit, orang yang hamil, orang yang sudah tua tidak boleh puasa, tidak apa-apa, yang penting bayar fidyah. Tetapi kalau sholat tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan apapun meninggalkan. Tidak ada air, disuruh tayamum, ya. Tidak bisa berdiri, disuruh duduk. Tidak bisa duduk, disuruh berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai istirahat malam. Kalau tidak bisa semua, baru disolat. Jadi hadirin sekalian, kita semua sudah mengerti. Namun sayangnya hadirin sekalian, masih banyak di antara kita semua ini yang masih meremehkan sholat. Padahal sholat itu subhanallah hadirin sekalian. Orang yang rajin sholat itu badannya sehat, kuat, ajaib. Para dokter itu mengatakan subhanallah, ini keajaiban Allah. Orang yang rajin sholat itu ketika berdiri, rukuk, sujud, itu sehatnya luar biasa. Badan sehat, otaknya bikin cerdas, luar biasa. Orang yang rajin sholat itu hatinya selalu tentram. Orang yang rajin sholat itu selalu semangat dalam hidup. Tapi terkadang kita masih belum paham makna sholat. Dan kita masih menggeluti sifat malas, masih banyak malas. Padahal hadirin sekalian, kemarin saya sampaikan di khutbah, sholat itu ada 5 fungsi sekalian. Fungsi yang pertama, bentuk syukur kita. Kita mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya Engkau masih berikan kesempatan untuk menyebut namamu. Saya masih bisa mengangkat tangan ya Allah. Saya masih bisa rukuk ya Allah. Nanti kalau saya ya Allah sudah menjadi jenazah, sudah dikafani, sudah dikuburkan, semua bisa. Jadi bentuk syukur ya Allah. Jangankan sebelum sholat hadirin sekalian, kita wudhu itu, subhanallah, wudhu itu niatnya bagaimana bu? Nawaitu wudhu'a birafil hadas. Jadi wudhu itu sebenarnya bukan untuk menghilangkan najis. Kalau kita mandi, itu mungkin najis kita hilang. Tapi wudhu ini untuk membersihkan hadas. Hadas itu penyakit rohani, penyakit hati. Jadi ketika kita wudhu itu, ibu-ibu sekalian, kita mencuci tangan itu sambil merenung bersyukur, ya Allah, saya Engkau berikan tangan ya Allah. Dengan tangan ini saya bisa bekerja, bisa bergerak ya Allah. Ya Allah, ampunilah tangan saya ini ya Allah, kalau banyak melakukan kesalahan, gugur dosa-dosa ketika wudhu. Kita mengusap wajah atau menghirup air di hidung, bersyukur ya Allah, hidung ini masih berfungsi normal ya Allah. Luar biasa. Membasuh muka juga bersyukur ya Allah, di muka ini ada mata, ada mulut, semua bersyukur ya Allah. Jadikan wajah ini wajah yang bercahaya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mataku ini ya Allah. Wudhu diresapi betul-betul. Kemudian ketika kita membasuh kepala ini, mengusap kepala sambil berdoa, kita ajarkan anak-anak kita ibu sekalian. Nah, kalau pintar, kalau wudhu mengusap kepala itu berdoa, ya Allah, berikan saya otak yang cerdas, otak yang positif. Subhanallah. Terakhir kaki, minta doa lagi, ya Allah, bimbinglah kakiku ini melakukan kebaikan. Jadi sholat ini subhanallah bu, ya. Orang Islam itu luar biasa. Satu hari sholat 5 kali. Kalau kita semua mengerti azan itu bu, hayya ala sholat, hayya alal falah. Ayo dirikan sholat, ayo perbaiki sholatmu. Supaya apa? Supaya dapat al-falah. Al-falah itu artinya kesuksesan, ya, kebahagiaan. Ada yang mengartikan kemenangan. Jadi ayo sholat, ayo kita bahagia, ayo kita sukses. Satu hari diingatkan berapa kali gitu? Kalau azan satu hari 5 kali. Yang ada 4 kali diingatkan. Jadi satu hari itu 20 kali kita diingatkan. Disuruh sholat, disuruh bahagia, disuruh sukses.
jangan cemberut. Maka dari itu hadirin sekalian, inilah sholat tadi ya. Kita juga bersyukur hadirin sekalian. Yang kedua, sholat itu fungsinya untuk melunakkan hati hadirin sekalian. Melunakkan hati kita ini. Jadi kalau ada orang yang hatinya ini sering gelisah, sering marah-marah, atau mungkin ada penyakit hati, suka sombong, ketika sholat itu subhanallah, itu melunakkan hati kita. Ya Allah, ketika kita ruku, kita merenungi, ya Allah, saya ini hambamu yang lemah, ya Allah, saya tidak hebat, ya Allah. Kalau ada orang yang sombong mengaku hebat, Allah bertanya, kalau betul kamu hebat, coba kamu tidak makan 1 hari tidak minum. Berarti kita semua ini lemah di hadapan Allah. Tidak makan, tidak minum, kita mati. Jadi melunakkan hati. Yang ketiga, fungsi sholat itu menambah rasa malu hadirin sekalian. Kita malu sama Allah, ya Allah, saya setiap hari Engkau berikan air susu, ya Allah, tapi saya balas dengan air toba. Subhanallah, ya. Allah ingat kepada kita tuh setiap detik, ingat terus. Allah itu sangat sabar hadirin sekalian. Allah punya sifat al-halim. Jadi biar kita melakukan dosa, kita banyak melakukan dosa, Allah sabar. Allah menunggu kita supaya kita semua mau bertobat. Beda kalau kita marah sama orang, kita langsung lampiaskan. Tapi Allah tidak. Allah al-halim, memberikan kita kesempatan. Jadi sholat itu membuat kita malu sama Allah. Kemudian yang keempat, sholat ini fungsinya menambah rasa takut kita. Khauf. Ketika kita sujud, kita ingat mati, ya Allah, saya mencium tanah, nanti saya akan berada di dalam tanah. Khauf, takut sama Allah, ya Allah, itu siksa kubur, siksa neraka luar biasa, ya Allah. Saya baru kena minyak goreng kecil saja, kena itu bara api kecil, panasnya minta ampun. Bagaimana dengan siksa api neraka yang 1 juta kali? Jadi orang sholat itu isinya merenung, ya, menambah rasa khauf kepada Allah. Yang terakhir, sholat itu fungsinya menambah rasa semangat, optimis. Allah berfirman dalam Al-Quran, Habaku, jangan bersedih dalam hidup, jangan merenung dalam hidup, jangan pesimis. Senanglah, sebab ada Allah. Jadi ketika kita sholat, kita merenung, ya Allah, dulu Nabi Ayub Kau uji sakit berpuluhan tahun, tapi dengan firman-Mu langsung sembuh. Ya, kemudian luar biasa sholat ini. Jadi sholat hadirin sekalian, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa, Bu? Dengan salam. Jadi ketika kita takbir itu mengajarkan tauhid kepada Allah. Kita Isra naik, ya, Isra Mi'raj kepada Allah ketika takbir. Ketika salam, nah ini salam ini luar biasa. Salam ini isinya full kita mendoakan saudara-saudara kita. Ya, jadi ketika kita salam, seakan-akan Allah bilang begini, ya, wahai jamaah melon yang sekalian, saya bangga melihat sholatmu bagus, zikirmu bagus, ibadahmu bagus. Sekarang saya ingin melihat buktimu, akhlakmu kepada manusia bagaimana. Tengok kanan, kita menengok kanan, assalamualaikum, itu mendoakan, artinya doa. Jadi ketika sholat itu kita mendoakan, semoga saudaraku di sebelah kanan ini, ya Allah, semua saudaraku muslimin muslimat, Kau berikan keselamatan, kebahagiaan, sukseskanlah anaknya, ya Allah, bahagiakan rumah tangganya, ya Allah. Mendoakan sholat, malaikat mendengar. Ingat, kita umat Islam, kalau mendoakan orang lain akan mantul jamaah sekalian. Malaikat bilang, kamu juga mendapatkan duluan. Salam ke kiri, menengok lagi, ya Allah, siapa yang saya akan bantu, ya Allah. Jadi luar biasa, sholat itu mengajarkan kepedulian sosial, ya, selain kita tauhid kepada Allah. Dan kalau kita teliti hadirin sekalian, semua perintah agama itu selain tauhid kepada Allah, semuanya dampaknya, implementasinya berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Orang sholat tadi ya, suruh mendoakan, sama mendoakan. Kemudian kalau puasa, perintah Allah kita disuruh sedekah. Bahkan puasa kita tidak sempurna kalau sebelum bayar zakat. Orang haji juga begitu. Ketika haji jangan suka mengumpat orang, menghina orang, jangan membunuh hewan,
Jadi semua perintah agama ini selain kepada Allah, kita disuruh berbuat baik kepada sesama manusia. Subhanallah. Ya, luar biasa pentingnya sholat ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ini betul-betul diridhoi Allah. Yang saat ini sholatnya masih belum baik, mari kita betul-betul perbaiki. Ibarat AC, AC ini isinya mendinginkan. Ya, kalau AC ini konslet tidak dingin, berarti harus diservis. Sholat itu membahagiakan, menyehatkan, bahkan luar biasa. Kalau ada orang yang hidupnya susah, hidupnya gelisah, berarti ada yang salah pada sholatnya. Maka dari itu hadirin sekalian, sholat kita akan betul-betul mencegah dari perbuatan keji dan munkar apabila setiap sholat itu yang sering kita dengar. Jadi wala dzikrullahi akbar. Pernah dengar itu Pak ya? Setiap khotbah itu. Jadi sesungguhnya ibadah yang paling tinggi, yang paling besar itu sholat. Namun selesai sholat, ingatlah Allah terus. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah juga perbuatan yang sangat besar. Orang sholat zuhur ingat Allah terus sampai asar. Dari asar ingat terus Allah sampai maghrib. Dari maghrib ingat Allah sampai isya. Dari isya ingat Allah terus sampai subuh. Maka kita akan dijaga dari perbuatan keji dan munkar. Subhanallah, luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih ada waktu enggak ini? Sedikit lagi ya Pak ya, kita 5 menit. Ternyata kalau kita mau merenung hadirin sekalian, di antara kita semua ini hanya mendengarkan teori, mendengarkan ceramah. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa menancap dalam hati kita. Sebab ternyata di antara kita ini banyak orang yang memiliki keyakinan yang masih di tahap rendah. Ada tingkatan keimanan, 3 tingkat kepercayaan kita kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, ilmal yakin. Apa Pak? Ilmal yakin. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Orang yang baru di taraf ilmal yakin itu dia baru mengetahui. Oh begitu ya Pak. Oh begitu. Cuma mendengarkan, tapi belum merasakan betul-betul. Nah kalau sudah merasakan, ya melihat langsung, itu masih di taraf ainul yakin. Contohnya begini loh Bu. Pak Imam dulu, misalnya Pak Imam dikenalkan sama istrinya. Pak Imam ada wanita yang solihah cantik, namanya Nisa. Baru mendengarkan itu disebut ilmal yakin. Pak Imam ketemu lihat, subhanallah, ternyata istriku ini, calon istriku memang betul-betul cantik. Baru melihat disebut dengan ainul yakin. Ketika sudah menikah, berumah tangga, baru betul-betul hakul yakin. Ainul yakin itu disebutkan di surat At-Takatsur. Sama-sama kita pernah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yakin, tsumma latus aluna yauma idzin anil naim. Nanti dibaca terjemahannya. Itu At-Takatsur itu menyinggung kita, orang-orang yang setiap hari ini hidupnya selalu gengsi, berlomba-lomba dalam kekayaan. Ditegur sama Allah, kamu nanti kalau sudah kita ilmu ini, kamu nanti akan betul-betul merasakan siksa kubur. Siksa kubur itu ainul yakin, karena betul-betul menikah. Kalau kita sudah di akhirat, sudah masuk neraka, sudah baru namanya hakul yakin. Jadi hadirin sekalian, itulah taraf-taraf keimanan tadi. Memang dalam kehidupan kita ini, kalau untuk urusan materi yang kelihatan kita semangat, tapi kalau untuk urusan pahala tidak kelihatan, tidak semangat. Maka dari itu kita disuruh hakul yakin. Ya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang hakul yakin, berarti dia betul-betul merasakan manusia beriman. Nabi Ibrahim juga pernah begitu sekalian. Di surat di Al-Quran juga disebutkan Nabi Ibrahim itu pernah berkata sama Allah, ya Allah, saya ini ilmal yakin ya Allah, Engkau maha menghidupkan. Tapi ya Allah, saya ingin lebih mantap, ingin ainul yakin, ingin melihat bagaimana cara Engkau menghidupkan. Kata Allah, ambil 40
Burung tadi kalau cincang-cincang baru panggil kembali. Setelah itu ada kebaikan saya baru ampun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua, insya Allah hadirin sekalian, kita semua ini dipuji oleh Allah. Kita ini didukung surga neraka, tidak melihat itu siksa kubur masuk surga. Kita semua ini dipuji karena ibadah kita luar biasa. Kita berbuat baik sama orang luar biasa. Allah memuji kita. Ini orang-orang Lelongwani tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tidak tahu itu surga neraka, tapi mereka ibadahnya seperti orang yang seakan-akan sudah beriman. Ayat-ayat. Bahkan Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, akan aku ampuni semua dosa-dosa orang-orang yang beriman. Seperti itu. Yang terakhir, mari sama-sama kita berdoa. Dari sekalian kita berdoakan orang-orang kita, terutama yang merintis mesin kita ini. Sebab hadirin sekalian, kebanyakan dari kita ini banyak mengingat keburukan orang. Betul itu, Bu? Sedikit kita melihat kebaikan. Maka dari itu kita selalu ingat kebaikan orang-orang tua kita dulu, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Mari kita doakan, terutama yang merintis mesin ini, yang ikut kerja bakti, yang ikut sedekah infak di masjid ini, insya Allah semuanya mendapat pahala jariah. Insya Allah, Bu ya. Sebelum doa boleh ikuti saya, Bu. Boleh ikuti kata-kata saya ya dengan Bapak-bapak. Kita boleh mati. Sama-sama, Bu. Kita boleh mati. Tapi mesin pencetak pahala kita tidak boleh berhenti. Mesin pencetak pahala kita tidak boleh. Jadi artinya kita semua nanti akan mati. Tapi usahakan mesin yang mencetak pahala kita itu tak akan berhenti, yaitu amal jariah kita. Maka subhanallah, saya tadi melihat jamaah luar biasa hari ini sampai lelah, yang ikut kerja bakti insya Allah menjadi amal jariah, menjadi mesin yang mencetak pahala terus sampai nanti kita semua meninggal ya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami semua bersyukur ya Allah atas segala karunia, nikmat, rezeki, berkat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Allah. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup ya Allah, Engkau masih memberikan kami umur ya Allah. Maka jadikanlah ya Allah bertambahnya umur kami, bertambah pula akhlak kami kepadamu ya Allah, bertambah pula iman dan ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semua, keluarga kami ya Allah, menjadi keluarga yang betul-betul bertakwa kepadamu ya Allah, menjadi keluarga yang bisa menjadi teladan yang baik untuk semua orang ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang bermanfaat, yang selalu membantu sekitar kami ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah sholat kami, perbaikilah ibadah kami. Jadikanlah anak cucu generasi kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli Al-Quran ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah semua ibadah kami ya Allah di bulan Rajab ini. Berkahilah kami nanti di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan sampai selesai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita semua dan insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.